sing kuat ditinggal lunga, sapa sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jeru-jerune kowe milih dalan liyane. Sapa sing kuat ditinggal lunga, sapa sing atine ora lara, kenangan sing wis tak lakoni, tak simpen ning jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Ya wis ben tak lakoni nganti sakuwate ati, pesanku mung siji, sing ati-ati, iso ku mung mendem, esok tekan sonten, mergo sadar diriku dudu sinten-sinten. Ya wis ben mung tak pendem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongakno muga urip mulya, iso ku mung nyuwun muga ora keton, cekap semanten matur nuwun. Ya wis ben tak lakoni nganti sakuwat-kuwate ati, pesanku mung siji, sing ati-ati, iso ku mung mendem, esok tekan sonten, mergo sadar diriku dudu sinten-sinten. Ya wis ben mung tak pendem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongakno muga urip mulya, iso ku mung nyuwun muga ora keton, cekap semanten matur nuwun. Iso ku mung nyuwun muga ora keton, cekap semanten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi. Iya. Ya, lagi-lagi dong semangat pagi. Iya. Semangat pagi, semangat. Iya. Ini bahagia sekali karena ini Sarasehan Sibakul ada di mana desa? Ada di Balai Desa Triwidadi, Triwidadi. Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Bantul, Tepuk tangan sekali iya. lagi. Ya, yang pasti selain senang, saya juga berharap Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak semuanya bahagia hari ini ya. Bahagia. Salah satu cara untuk menaikkan imun tubuh itu bahagia. Betul. Gitu. Jadi ada teman-teman dari pelaku UMKM. Betul. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda juga. Yes, ini dia. Nah. Anak-anak yang kreatif pastinya, Iya, anak muda yang kreatif oke. ya. Baik, tadi di awal sudah dibuka oleh teman-teman dari Keroncong 77 Ya. dengan satu lagunya Dalan Liyane. Jadi kalau sudah punya jalan untuk di UMKM, ora Nah. sah milih Dalan Liyane gitu loh. Kalaupun ketika berusaha menemukan kendala, Iya. cari jalan liane.
Ya, salah satunya di sini Oh ada jalannya. betul, iya. Tapi ya. jangan melenceng dari UMKM atau usaha yang sudah dirintis oleh Bapak dan Ibu dan atau Mas dan Mbak semuanya ya. Oke, baik. Hari ini dalam Sarasehan Sibakul kita akan berbicara banyak hal tentunya terkait dengan bagaimana sih pemberdayaan UMKM melalui kewirausahaan desa. Saya yakin semuanya pada udah punya usaha ya semua ya. Oke, nah yang hadir di sini untuk nanti kita ngobrol bareng. Yang pertama langsung saja kami sapa, beliau adalah anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Budi Dewantoro SHMSI. Apa kabar Pak Budi? Pak Budi, pakai mic-nya Pak Monggo Budi. bisa digunakan mic-nya Pak Budi untuk menyapa para wirausahawan dan usahawati. Silakan Pak Budi, mungkin bisa sudah langsung on itu Pak. Tes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbahagia sekali pagi ini bisa bertemu dengan teman-teman kaula muda dari Keroncong 77. 77. Ya, semoga pertemuan ini bisa memberikan inspirasi pada kita dan bisa memberikan semangat meskipun ya mudah-mudahan pandemi bisa selesai. Begitu, Mbak. Amin. Ya, harapannya begitu ya. Baik, matur nuwun Pak Budi, sampun rawuh. Kemudian yang kedua ada Pak Wisnu Hermawan SPMT, beliau adalah Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan KUKM Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Pak Wisnu? Selamat pagi Pak Wisnu. Hai, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Optimis nggih? Pada diem Pak? Optimis. Optimis mboten? Optimis. Optimis. Alhamdulillah nggih. Iya, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Nah yang ketiga ini ada yang belum kenal mungkin? Oh belum? Ah bohong. Ada Mas, Kenal loh. Mas terkenal loh, Mas Huda Waskita Yoga. Oi, apa kabar Mas Huda? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, Mas Huda diperkenalkan dulu, katanya belum banyak yang kenal, bohong banget mereka Oh, kayak. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya bahagia Mbak ketemu Ya. dengan UMKM ternyata masih muda-muda. Mhm. Nah, saya di sini sebagai juga ketua GNPro ini kelompok atau komunitas pengusaha yang ada di Bantul. Nah, nanti monggo teman-teman yang pengen bergabung atau pengen usahanya berkembang nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan saya seperti itu. Ya. Oke, baik. Ya, dan Iya, Mas Mas Huda ini adalah praktisi juga. Beliau juga punya UMKM dan masih punya ide besar ya, Mas ya. Dan Iya. ide besarnya apa sih yang ada di sekitar sini yang kira-kira ke depannya mau digarap gitu, Mas Huda? Ide besarnya apa gitu, yang Iya. mau dikerjakan di sini? Misalnya punya potensi A, potensi B gitu. Nah. Kalau di sini seperti apa? Kalau saya melihat di Triwidadi ini potensi yang pertama SDM masih muda ini tentu banyak ide-ide yang bisa dimaksimalkan. Nah kemarin ini contoh, ini juga entrepreneur ya Mbak ini. Nah ini terkait dengan Keroncong 77 ini juga bisa dimaksimalkan itu kan. Yang kedua terkait dengan pertanian ini. Ini juga ada Taruna Tani Mbak di sini. Taruna Tani? Iya, Taruna Tani. Di sini ada Mbak Vivi, ada Mas Fiat atau Mas... Yang mana? Coba angkat tangan dong. Ya, itu Mbak Vivi. Oh iya, oke. Nah, ini kambingnya sudah 50 Mbak di rumah. Punya yang- kambing 60. 50 Mbak. 50 kambing? Iya. Iya, tepuk Iya, tangan tangan, itu kambing. ya. Wah, gitu kurban so Ya, panen ini sehingga ya. mungkin ini. ke depan di Triwidadi ini bisa dijadikan sebagai komplek agro atau seperti apa seperti itu. Oke, tuh. Iya. Ya, ini Potensinya. sangat prospektif, sangat optimis ya, menjanjikan karena di masa pandemi ini aja, ya. Ini kayaknya yang bisa survive itu 3 ya, kayak yang bergerak di bidang kesehatan, obat-obatan, terus pertanian. Nah ini salah satunya nanti bisa kita optimalkan nanti informasinya ya. Oke, baik. Ya. Mungkin ada ini di sini juga ada contoh produk, Ya, ada emping Garut sama apa satunya? ceriping pisang. Terus Triping pisang crispy. Ini produksi siapa? Mungkin bisa ke sini cerita. Ya, monggo silakan maju ke depan. Ya, cerita dulu boleh. Langsung Monggo. deg-degan nih. Waduh. Monggo Bu, gak apa-apa. Silakan. Nah, pengen tahu ceritanya aja tentang ya. produksi ini sudah berapa lama, kemudian kendalanya apa. Produknya boleh dibawa. Ya Nah, boleh sambil Sekarang saatnya Pakai mic ya. berpromosi. Mas, Silakan mic-nya Mas. di sebelah Ini sana. ya. Sebelah sana aja ya, Mas. Nah sini, nggak suruh nyanyi kok Mbak. Dibawa nggak apa-apa. Dibawa nggak apa-apa. Nah,
Sudah situ nggak Pak? Cukup. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya di sini sebagai peserta yang mewakili UMKM di Desa Triwidadi ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, ini adalah dagangan ibu mertua saya. Cuma saya bantu di bidang marketingnya kayak gitu loh. Jadi ibu saya itu kan penjual berbagai macam dagangan yang ada di sekitar Desa Triwidadi sebagai salah satu produksinya. Jadi ini sebenarnya produksi tetangga kita gitu di daerah Desa Triwidadi kayak gitu. Cuman kan penjualannya itu masih secara curah kayak gitu dan kemudian kami berusaha berinovasi gimana caranya biar UMKM tuh naik kelas. Nah, kemudian kami kemas kayak gini ya teman-teman. Nah, nanti bisa kalau misalnya teman-teman mau order bisa lewat kami kayak gitu. Jadi kami kemudian menjualkannya lewat packaging yang lebih menarik, terus kemudian ada label kayak gitu, label kemasan yang harapannya ini bisa lebih menjangkau pasar yang lebih luas kayak gitu. Terus kemudian alhamdulillahnya dengan dikemas menjadi lebih menarik kayak gitu, itu juga pasarnya itu juga nggak cuman orang-orang desa aja kayak gitu, cuman bisa dinikmati oleh orang-orang di berbagai daerah kayak gitu. Gitu. Ya, sudah sampai mana pemasarannya Mbak Mega? Ini sudah ada yang di Jakarta, kemudian ada yang di daerah Jawa Tengah juga. Oke, berarti pakai medsos ya, media sosial ya. Ya, oke. Mbak, ini berapa tenaga kerja untuk membuat ini? Kalau ini tetangganya ini. Jadi ibu saya itu mempacking sendiri, terus nanti kemudian dijual di stand-stand kayak gitu, sama di teman-teman komunitasnya juga kayak gitu. Iya, oke. Berarti mereknya satu merek, satu brand atau? Satu brand berapa? kalau Satu yang ya? dijual di ibu saya ya. Terus kemudian saya juga mengembangkan sendiri kemarin pas Ramadan lewat teman-teman yang kaula muda gitu, nanti bikin brand beda cuman Rasanya? produknya sama gitu. Produknya sama? Dan kita variasi rasa juga. Jadi kan kalau ini ada yang ceriping pisang kan kalau diproduksi yang sebelumnya sama pihak produsennya tuh cuman rasa asin sama manis aja. Kalau yang rasa bayar ada nggak? Oh ada itu. nanti jadi keluarganya yang jual. Oke, baik. Jadi ini memberdayakan tetangga-tetangga yang ada di sekitar untuk mereka bisa ada pemasukan tambahan gitu ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Mega. Satu lagi saya pengen dengar dari yang yang cowok nih. Monggo silahkan pelaku UKM, siapa yang mau bercerita tentang usahanya atau mau pengen punya masukan gitu ya kepada UKM yang ada di sini. Mas cowok mungkin startup atau punya inovasi sesuatu. Betul, mumpung ada Pak Budi, ada Pak Wisnu, bisa disampaikan loh masukannya apa, butuhnya apa, pengennya apa. Yang tadi yang butuh modal mana ya, butuh modal? Tadi masuk Mas, aku butuh modal. Saya aja hutang pada Pak Budi. Iya, saya kan hutang budi, uangnya banyak. Ya mungkin Pak Wisnu bisa menanggapi ini sebenarnya kan satu hal yang menarik juga Pak. Tidak harus gupak gelepung sendiri, tidak harus goreng sendiri, tapi bisa memberdayakan tetangga, membantu di marketingnya. Ini mungkin Pak Wisnu bisa memberi. Matur nuwun Mas Dibyo. Jadi yang membuat antusias hari ini adalah sebagian besar yang datang adalah muda-muda ini. Makanya saya agak kaget di Triwidadi ini kalau tren di DIY kan namanya petani yang istilahnya Mas Huda ini taruna tadi itu kebanyakan sepuh-sepuh, tapi kok ini muda-muda, makanya saya optimis masa depan pertanian di Triwidadi ini akan tidak semakin mungsup tapi akan semakin up pokoknya ini saya melihat dan semoga harapan ini tidak salah, makanya dan kita pengen di awal ini nanti bisa berlanjut karena dari apa yang disampaikan Mas Huda, Mbak Mega dengan sudah ada beberapa produk yang khas di Triwidadi ini bisa dikelola secara lebih spesifik. Artinya apa? Kalau kita lihat pisang kemudian Garut
di Nyun Sewu, di daerah lain juga sudah ada, di mungkin kecamatan-kecamatan di Bantul juga ada. Nah, sekarang tinggal nanti kita membranding, kemudian dipasarkan yang beda dari pisangnya itu apa, yang beda dari Garutnya apa, itu yang perlu digali sehingga nanti orang atau konsumen akan tertarik. Oh, ternyata di Widadi itu ada Garut, tapi rasanya rasa coklat atau rasa keju atau rasa apa itu. Kemudian kemasannya, nah, dari aspek kemasan dibuat menarik itu. Mungkin kalau sekarang tadi bisa tidak dari plastik tapi sedikit go green dari kertas atau apa. Terus kertasnya pun diberi warna seperti daun pisang. Memang butuh treatment, tapi dari aspek ini Dinas Koperasi siap nanti mendampingi apa yang sudah teman-temannya Mbak Mega, Mas Huda dan teman-teman pemuda di sini itu merintis hal ini. Dan ini yang kita sangat support Mas Dibyo dan Mbak Nita ini nanti apa yang sekarang sudah dicapai oleh mas-mas dan mbak UMKM yang hari ini semangat datang di sini itu kita akan support itu nanti bagaimana. Apakah itu dari aspek produksinya, apakah itu dari aspek kemasannya, dari aspek kualitasnya. Kalau belum ada PIRT-nya bisa kita bantu nanti. Kalau belum ada sertifikasi halalnya bisa kita fasilitasi nanti. Karena kalau saya lihat tadi sudah diceritani Mas Huda yang mimpinya sangat tinggi, nanti semoga bisa diceritakan di sini. Saya optimis masa depan Desa Triwidadi ini menjadi salah satu hub pertumbuhan di daerah Bantul ini. Oke, baik. Nah ini kalau dari sisinya Pak Budi sendiri, dari DPRD DIY, seperti apa melihat, ini baru salah satu contoh loh Pak, monggo. Ya terima kasih. Kalau di dalam pertemuan ini ada contoh produk, kemudian teman-teman dari Taruna hadir, ini saya kira juga saya sependapat dengan Pak Wisnu. Ya Triwidadi ini sudah desa yang maju Mas ya. Ya, meskipun kita tahu bahwa pandemi corona ini ya berdampak pada hampir semua sektor kehidupan ya, khususnya pariwisata. Nah, pariwisata orang pergi-pergi, akibatnya tidak menginap di hotel, tidak pergi dengan travel. Nah, jadi sektor pariwisata itu kalau dalam catatan di Jogja itu paling terkena. Tapi kita masih mending. Jadi masih mending daripada Bali. Kalau Bali itu lebih parah. Karena apa? Ya sektor pariwisata itu berdiri sendiri. Tapi kalau di DIY itu ya di bawahnya pariwisata itu ada kegiatan real ekonomi. Nah ini yang kita itu mending. Artinya itu kita itu masih bersyukur pandemi ini tidak menyebabkan dampak yang demikian parah. Tetapi kita tahu ya pemerintah daerah itu sudah sedemikian rupa ya menggelontorkan dana banyak untuk mengatasi pandemi ini, termasuk dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu begitu. Nanti akan diterangkan Sibakul ya. Sibakul nanti Mas Wisnu akan cerita. Sibakul itu adalah salah satunya ada sebuah cara pemerintah untuk membantu para usaha kecil menengah. Kalau beli nanti ongkos kirinya itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Koperasi. Nanti akan diceritakan saya kira. Nah teman-teman para muda ya, baik muda dan mudi maksud saya. Jadi situasi sulit apapun saya kira ya kita harus melenting. Melenting itu kalau bola itu dipentatke itu ya begitu. Nah mantul ya. Mantul itu mantap betul Mas Dibyo. Ya, melenting ya. Jadi, nah jadi begitu. Kalau ini macet ya Jogja itu terkenal kreativitasnya. Ya kreativitasnya. Ya, jadi dan kita bersyukur ternyata pandemi ini yang paling bisa maju bangkit itu adalah sektor kuliner. Nah ini saya kira ini perlu dimanfaatkan oleh para ANEM ya, para anak-anak muda untuk berkreasi. Misalnya kalau di bidang handicraft misalnya tidak begitu jalan, mungkin ya, di sektor kuliner.
fashion juga sudah bangkit begitu. Nah, tapi kita tahu sekarang pemerintah sudah menggalakkan vaksinasi, ya, yang pertama maupun kedua, harapannya ada terkandung optimisme. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kemudian ekonomi kita itu ya berangsur pulih sehingga masyarakat bisa hidup normal begitu. Nah, jadi demikian Pak kira-kira. Jadi saya mengapresiasi tugas pemerintah daerah, dalam hal ini topiknya adalah koperasi dan usaha kecil menengah yang sudah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi bagaimana supaya pandemi itu tidak meruntuhkan usaha-usaha dari desa khususnya. Demikian Mbak. Oke, baik, begitu Pak Budi ya, luar biasa. Jadi dukungannya luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih banyak mengenai Sibakul. Itu sebenarnya Sibakul apa? Ada dari kakak-kakak, semuanya manggilnya kakak-kakak aja ya. Yang sudah gabung di Sibakul? Belum? Oh sudah ada. Oke, nanti boleh cerita ya. Sharing, boleh nggak apa-apa, supaya nanti teman-temannya juga bisa ikut ke sana. Tapi kalau misalnya belum tahu nanti akan kita bahas lebih banyak lagi ya di sesi berikutnya. Jadi pastikan tetap bersama kami dan oh iya lupa, silakan. Iya, dan nanti kita sambung ya. Terutama tentang Sibakul dan bagaimana Mas Huda akan bercerita. Untuk itu tetaplah di Sarasehan Sibakul. UMKM naik kelas, UMKM hebat, UMKM Jogja Istimewa. Jogja adalah salah satu wilayah yang merasakan dampak pandemi COVID-19 selama beberapa bulan terakhir. Ekonomi lumpuh, sektor pariwisata tertekan, pusat keramaian menjadi sepi, kebijakan social distancing yang diterapkan juga berdampak terhadap tertekannya transaksi ekonomi secara konvensional, sehingga diperlukan terobosan melalui transaksi online. Pemerintah daerah memfasilitasi kebutuhan transaksi online dengan mengembangkan fitur Market Hub dalam sistem aplikasi Sibakul Jogja. Sibakul Jogja memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM Mitra Sibakul yang terdampak COVID-19 dengan ketentuan produknya aman, higienis, dan prosesnya sudah memenuhi penerapan protokol kesehatan untuk penanganan COVID-19. Bahkan, UMKM juga dilatih untuk melakukan transaksi secara cashless atau non-tunai. Untuk pengirimannya kepada konsumen, pemerintah daerah memberikan bantuan free ongkir atau bebas ongkos kirim atas produk UMKM yang terbeli dengan dilakukan oleh jasa ojek online. Proses pengantarannya pun dipastikan memenuhi standar yang aman, nyaman, dan memenuhi standar kesehatan. Kedepannya, UMKM harus dapat meninggalkan pola transaksi konvensional. Ini adalah perubahan yang menandai pola hubungan transaksi ekonomi secara baru demi keberlangsungan tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Mari kita bantu pelaku UMKM di Jogja untuk dapat terus bertahan, melewati, dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jogja adalah masih bersama kami tentunya dalam Sarasehan Sibakul dan kita masih ada di Balai Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Coba mana suaranya UMKM? Naik kelas. UMKM? Hebat. UMKM? Jogja Istimewa. Oke, tepuk tangan buat kita semua buat semangat hari ini ya. Yuk kita lanjutin lagi ngobrolnya. Nah kalau tadi sudah ada beberapa yang cerita tentang usahanya bahwa tim marketing harus ada sendiri, tim produksi harus ada sendiri gitu ya. Yang nanam juga harus ada sendiri. Nah, dan itu kayaknya sudah dilakukan oleh Mbak Mega tadi ya. Betul, nah, betul. Biasa. Sudah kalau yang nanam ini kan urusannya dengan
agro nih. Yes. Mas Huda bisa cerita banyak. Yang dipilih apa nih? Hmm. Bertani apa nih Mas Agro? Mas Agro, Mas Huda. Sudah. Karena petani itu bisa menghasilkan 10 juta per bulan, Pak. Ini planningnya seperti itu. Nah, bagaimana kok bisa? Nah, kita mengembangkan agrokomplek yang baru kita rintis di Jambian. Jadi bagaimana di sana nanti ada pabrik pupuknya, ada komplek untuk dombanya, ada kelincinya, ada persawahannya, sehingga orang datang itu ketika semisal TK atau SD datang ke sana ngasih pakan kelinci bayar 5.000 semisalnya. Ini kan menjadi sebuah pemasukan petani yang ide baru kan seperti itu. Nah, sehingga nanti harapannya ide 10 juta per bulan petani itu bisa tercapai ya gitu. Oke, jadi Sementara ini ada berapa orang yang terlibat di sana, Mas? Yang terlibat dilibatkan? kemarin kita baru sensus ya terkait dengan potensi-potensi yang ada di 22 dusun. Di Desa Triwidadi ini kan ada 22 dusun. Dan masing-masing juga belum tahu potensi apa yang ada di sana. Nah, sehingga kemarin program hari ini tuh baru melihat potensinya gitu kan. Nah, sehingga nanti kita gabungkan menjadi komplek yang ada di Jambian itu. Kalau yang terlibat sekitar 15 orang, Pak. Wah, luar Ya. biasa. dari 22 dusun itu Ya. baru 15 Ya, orang. baru 15 orang. Rata-rata anak muda. Anak muda karena taruna tani, Pak. Oh, Ya. taruna taninya. Oke, Jadi baik. saya sebagai kemarin pendamping yang jelas yang penting maju dulu aja. Oke. Perkara Masalah lainnya nanti yang rintangan penting maju belakang. dulu gitu ya. Iya, gitu. Sekarang ini sudah berapa persen nih? Apa yang diinginkan itu? Progres 30%. Sudah 30% ya? Kemarin konsep sudah, tempatnya sudah kita bangun. Insya Allah akhir bulan ini sudah ada 100 kambing insya Allah. 100 kambing. Ya. Yang 50 sumbangannya dari oh bukan ya? Anggota juga. Ada sendiri ya. Oke. Iya. Terus tadi Mas, yang pabrik pupuknya tadi dari apa itu? Kotoran kambing? Ya, kotoran kohe kambing. Ya. Nah, diapakan itu, Karena Mas? kan salah satu pupuk yang bagus itu kan dari kohe kambing. Dan kemarin kita survei kebutuhan di masyarakat ini sangat tinggi, terutama masa pandemi ini ternyata banyak orang yang Bercocok tanam. Ya, bercocok tanam di rumah, gitu kan. Nah, sehingga kemarin yuk kita bareng-bareng kita survei kemarin ternyata di Triwidadi juga banyak yang memelihara kambing. Nanti kambingnya kohe kambingnya kita kumpulin. Nah, sehingga ke depan mungkin kita bikin koperasi biar nanti juga kebermanfaatannya itu luas. Oke, jadi koperasi pupuk Organik. Organik. Ya. Ya. Dicampur apa itu, Mas? Itu pupuk Dari kotoran kotoran kambing itu digiling terus difermentasi. Oke, difermentasi dulu. Campur grajen atau apa itu? Enggak, jadi full kohe kambing. Oh, full ya? Ya. Full. Ya. Berarti untuk campuran nanti kalau misalnya mau nanam ya ditanam Ya. sekam, tambahin tanah dan segala Kan macam. mungkin kalau yang di masyarakat kan ada campurannya, tapi Iya. kalau yang kemarin kita produksi itu enggak ada campuran, biar nanti Oke. campurannya yang beli. Berarti Mas Huda dan teman-teman sudah bisa melihat dong bahwa ternyata potensinya ada di sini, ada di sini. Kok masih Iya. bingung Mas saking banyaknya ya? Iya. Iya, kan di sini juga penjahit juga banyak. Kemarin ada sablon juga, di sini ada sablon. Terus Sablon. foto video juga ada. Nah, sehingga Kita sablon. Ya. Sablon otomotif. Pak Budi, Apa? ada pengusaha sablon. So naik kampanye itu, nah sablon. Tak kayak jalan, Mas. Nah, Ojo golek dalan liyane loh. kayak jalan. ya, harapannya sehingga nanti teman-teman yang di sini itu para UMKM ini saling bersinergi. Ya, karena kan terkait dengan usaha itu yang pertama ada uang, Ya. terus produk, SDM, dan yang terakhir adalah marketingnya. Nah, biasanya kan orang harus biaya semuanya, tapi itu enggak, gitu kan. Kalau kita mungkin bisa maksimal di uang, ya kita tinggal investasi, investor. Kalau kita maksimal di marketing, ya kita bantu yang punya produknya. Nah, sehingga harapannya nanti teman-teman yang ada di sini, para UMKM, bisa saling bersinergi, tidak harus punya semuanya. Kan, Oke, gitu. yang bintang marketing ya marketing, yang Luar bintang biasa. dodolan ya dodolan gitu ya. Kalau aku Om pinter apa? skillku icap-icip ya. Waduh. Nek melu Mbak Mega enak icap-icip seneng, ah melu Mas Budi icap-icip kompos. Cap-cap intil. Nah, ya. Tester itu di sebuah perusahaan juga penting sebenarnya Iya. terutama makanan. Itu Betul. ada Saya mau ngelamar tester di tempatnya Mas. ya testernya Udah? kan
nggak harus ke lidah tapi dengan media tanam yang Oh lain. iya, oke baik. Jadi itu sudah, ya berarti memang sudah ada ini ya potensi-potensinya ya. Nah sekarang gini nih, untuk teman-teman kalau misalnya sudah punya potensi, sudah punya produk, mau memasarkannya agak sulit, susah. Ini kan ada dukungan dari pemerintah daerah. Kemudian tadi Pak Budi juga sempat menyampaikan di Sibakul ini kalau misalnya kita jual beli online, kadang-kadang kan suka, ongkirnya mahal nggak jadi beli, akhirnya nggak laku. Dan ternyata ini dibayarin untuk ongkirnya. Nah kita kalau tanya. yang lolos uji ya, Nah yang sudah makanya. dikurasi ya. Itu. Betul. Pak. Gimana? Ya saya ke Pak Wisnu nih. Pak Wisnu lebih detailnya, syaratnya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman di sini pengen gabung di Sibakul gitu. Tadi di sini sudah ada satu yang ikut, nggih? Iya, ada. Ikut Market Hub atau gabung Sibakul, Mbak? Mbak, boleh maju ke depan dong biar ada ngobrolnya. Silakan, Mbak. Ya, jadi nah ini loh namanya sarasan gini loh ngobrol gitu ya. Nggih, silakan dengan siapa, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sinta Mawarsari Sutanto dari ownernya Jagat Craft Jogja. Panggilannya siapa? Owner dari Jagat Craft Jogja. Jagat Craft. Ya. Oke. Namanya Mbak siapa? Sinta. Mbak Sinta, oke. Mbak Sinta, saya Rama, Mbak. Ya, jangan dilepas tapi ya Mas, maskernya. Maksudnya Ramadang saulan. Oke, silakan Mbak Sinta. Kebetulan kan saya belum lama daftar di Sibakul ya, jadi belum terlalu banyak pengalamannya. Baru kemarin pas ikut seminar Pancasila. Oke. Di seminar Pancasila UMKM di Geraha. Agak dekat Nuwun Sewu Mbak dengan mic-nya. Geraha Vidi. Maju lagi. Nah, yes. Geraha Vidi. Jadi belum terlalu banyak tahu tentang Sibakul juga karena baru daftar iya. Oke, berapa minggu yang lalu? Baru tanggal kemarin, hari apa ya? Saya nggak lupa. Oh, baru beberapa hari yang lalu ya? Baru beberapa hari kemarin. Oke, baik. Nah setelah daftar sekarang ada yang ingin ditanyakan mungkin ke Pak Wisnu gimana? Belum ada. Belum ada ya, Iya. baru daftar aja. Mau ke Pak Wisnu mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Wisnu? Iya, terima kasih. Makasih Mbak Sinta. Terima kasih. Berarti ini kerajinan ya Pak ya? Iya. Jadi seperti ini, jadi Bapak Ibu, jadi kalau ada, katakanlah ada kalau Bapak Ibu punya usaha, menghasilkan katakanlah ceriping pisang, kemudian kerupuk Garut, kemudian kalau dari craft tadi, produknya apa Mbak kalau dari craft tadi? Tas ya, tas itu kita fasilitas, kita bisa membantu pemasarannya. Jadi Sibakul ini nama branding yang sekarang sedang kita kampanyekan. Bapak Ibu bisa mirsani di sistem kalau di googling itu sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Jadi saya ulangi sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Silakan mendaftar di situ. Tadi Mbaknya sudah mendaftar ya. Tapi selain mendaftar, kita juga ada skema untuk membantu pemasaran. Jadi tahap kedua setelah mendaftar itu ngirim nama, nomor NIK dan sebagainya, nama, kemudian status usaha dan sebagainya. Itu kita bisa membantu pemasaran Bapak Ibu semua. Jadi setelah mendaftar Bapak Ibu ikut Market Hub. Silakan login di Market Hub. Kalau bingung caranya login nanti bisa dicari di IG-nya Diskop. Cara mendaftarnya. Jadi setelah mendaftar login Market Hub. Jadi Bapak Ibu bisa memasang foto produk Bapak Ibu. Jadi kalau tas dibuat foto tas yang menarik. Kemudian yang kedua ada harganya. Yang ketiga ada deskripsi produknya. Deskripsinya, ini emping Garut buatan Sultan Agung, katakanlah. Itu kan ya sekarang kita harus sesuatu yang beda. Emping Garut rasa Doraemon, lho sing rasa Doraemon. Emping Garut Mas Dibyo, lah itu ada nanti fotonya. Nanti harus izin dulu. Ya itu bisa dibuat seperti itu nanti di deskripsi yang menarik yang membuat orang itu kemudian penasaran dan pengen beli. Itu. Nah, nanti akan kita kurasi, Bapak Ibu akan menunggu. Itu. Jadi di rumah pun itu bisa dilakukan asal punya akses internet, punya perangkat. Saya kira kalau anak-anak muda sekarang sudah
familiar dengan HP itu. Kalau bingung lagi ya datang ke kantor, kita bantu daftarnya bareng-bareng nanti. Di kantor pun kalau nanti nggak ada alat anjungan tunainya mandiri di situ. Tinggal klik-klik itu nanti selesai nanti. Jadi di bidang saya ada namanya PLUT, Mas Huda, itu ada konsultan PLUT nanti bisa mendampingi. Ada teman-teman mahasiswa bisa mendampingi Bapak Ibu daftar Sibakul. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lolos, produknya itu lolos, itu Bapak kalau nanti akan kita tawari. Jadi kita bekerja sama dengan banyak marketplace. Jadi ada Bapak Ibu silakan milih nanti mau ikut Grab, Gojek, atau kirimin aja PT Pos, kemudian Jogja kita silakan. Jadi kalau Bapak Ibu produknya laku, nanti yang membayar ongkos kirimnya itu pemerintah daerah. Seperti tadi sudah diingatkan Pak Budi tadi memang benar. Jadi kita membayari ongkos kirimnya. Gitu. Jadi tinggal nempel. Jadi kalau Bapak Ibu, cara gampangnya kalau sekarang punya aplikasi Nyun Sewu ya, Gojek, di situ ada di GoFood-nya itu ada logo Sibakul. Jadi itu produk-produk UMKM food kita. Jadi kalau Bapak Ibu beli di situ, itu nanti ongkos kirimnya pemerintah daerah yang memfasilitasi. Alhamdulillah tahun ini kita disetujui oleh pihaknya Pak Budi dan teman-teman ini 1,2 miliar untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM. Makanya kalau di sini ada produk-produk seperti Garut, Siping Pisang, saya sarankan ikut Sibakul. Itu. Ikutnya gratis nanti kalau lolos akan ditimbali ke kantor, tanda tangan berita pernyataan sebentar. Kemudian kalau katakanlah Mbak Mega, saya pengen beli produknya Mbak Mega, enggak usah Mbak Mega ngantar ke rumah saya atau ke kantor, cukup tergantung nanti kesepakatannya mau ikut yang mana. Karena setiap marketplace itu punya ketentuan sendiri-sendiri. Nanti akan kita ajari. Oh kalau mau ikut yang ini seperti ini, ikut yang ini seperti ini. Tapi prinsip ongkos kirimnya kita yang membayari. Itu. Jadi yang tas pun juga seperti itu. Dan ini tidak terbatas di Jogja. Jadi yang craft tadi kalau ada tas dipesan orang Jakarta, yang membayari kita ongkos kirimnya. Tapi syarat dan ketentuannya maksimal ongkirnya itu 50.000. Jadi kalau lebih dari 50.000 nanti ada ditanggung oleh, tapi untuk Jogja ini 50.000 itu sudah pas untuk seluruh wilayah. Kalau sini Parangtritis sampai Kidule Parangtritis Pak. Itu 50.000. Siapa yang mau beli Pak? Saya malah takut Pak. Iya. Nah, mungkin Kanjeng Ratu. Nah, itu. Ya. Contohnya seperti itu. Jadi jangan khawatir, di masa pandemi ini kita membantu, kita mensupport usaha mas-mas dan mbak-mbak yang ada di sini. Kalau sekarang nanti kondur, setelah momong putranya dolanan HP, tak jajal daftar Sibakul, tak buka-buka produk Sibakul. Di situ banyak sekali, silakan mendaftar, karena benefitnya tidak hanya sekedar bisa ikut free ongkir saja. Benefit yang ketiga adalah Bapak Ibu nanti akan bisa mengikuti pelatihan yang kita tawarkan. Kalau produk, ada pelatihan sertifikasi PIRT. Ini belum ada PIRT-nya, bisa kita bantu. Tempat saya belum ada halalnya ya Pak, bisa kita fasilitasi nanti. Jadi nanti akan ketahuan ketika ada self-assessment di Sibakul, Bapak Ibu ketika mendaftar akan ketahuan. Bapak Ibu itu lemahnya di aspek produksinya, di aspek kualitas produknya, di aspek SDM-nya atau literasi keuangannya atau bisnis digitalnya. Kalau belum ini nanti pasti akan suatu saat tim-tim kami di pendamping-pendamping kami akan menghubungi melalui nomor WA Bapak Ibu untuk kemudian kita tawari mau nggak ikut pelatihan ini. Dan semua itu gratis, tidak berbayar. Mungkin seperti itu. Ya, oke. Ya, Baik, berarti akan lebih efektif lagi kalau kolektif ya Pak ya, misalnya membentuk sebuah kelompok gitu Pak. Untuk daftarnya tidak perlu kolektif sebenarnya. Sendiri pun nggak masalah Sendiri-sendiri bisa di rumah, sambil ngelus-ngelus kucing itu bisa daftar, itu sambil buat jemur emping Garut, nah itu bisa. Oke. Cuma kalau memang ada beberapa
pihak itu yang kolektif minta mendaftarkan kader-kader pemudanya, ada yang mungkin kasus ada yang kemarin di Taman Martani itu minta kita, memanggil kita untuk membantu UMKM di Taman Martani itu kemudian daftar Sibakul. Cuman masalahnya ketika kita ke sana, lokasi yang mau kita datangi itu tidak koneksi internet. Nah ini itu juga menjadi kendala tersendiri dan sebenarnya kalau nanti kita kan juga ada skema Desapreneur ini saya juga tertarik tadi yang disampaikan Mas Huda tadi dan teman-teman di sini. Dilalah ini muda-muda semua. Nah, ada Mas Huda, ada teman-teman Mbak Mega dan teman-temannya ini. Saya pengen menawari, tertarik nggak ikut Desapreneur? Nanti ini skema pendampingan kita selama 3 tahun. Nanti apa yang disampaikan Mas Huda kok ya lek disusun master plan-nya itu nanti. Tahapannya apa? Nanti bisa kok kita bantu sedikit-sedikit, tapi ajak. Jadi model Desapreneur itu tidak setelah pelatihan selesai ditinggal, tidak. Nanti didampingi terus. Ada tahapannya, mulai yuk sekali-kali ikut pameran kita. Sekali-kali bisa nggak ini produknya Ceriping Pisang ini kemudian ditambahi label kandungan produknya. Itu karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, itu bisa kita menggunakan skema melalui Desapreneur dan ini kalau saya lihat di sini potensial sekali untuk kita intervensi melalui Desapreneur. Kalau lihat tadi banyak sosok-sosok muda yang tangguh di sini, apalagi ada istilah Taruna Tani lah ini pihak kementerian pun juga saya kira akan ketika Mas Huda itu kemudian menindaklanjuti, Mas, saya pengen segera membuat koperasi. Nah sekarang membuat koperasi itu sangat mudah sekali Mbak. Koperasi itu anggotanya sekarang tidak mensyaratkan minimal 20 orang. Berapa 9 orang itu sudah cukup untuk kemudian mendirikan koperasi. Nah, karena Undang-Undang Cipta Kerja kemarin sekarang sudah ada turunannya PP 7 2021 itu sangat mudah sekali bagi teman-teman untuk menyusun atau mendirikan koperasi. Asal punya visi yang sama Mas Huda, teman-temannya nanti tiap bulan yang bersedia untuk urunan simpanannya itu bisa kok nanti. Dan itu gampang sekali. Kita siap memfasilitasi. Tinggal aplikasinya aja deh nanti di lapangan seperti apa ya. Udah jelas semua deh. Nanti saya juga ingin minta apa yang, kan ini kebijakan sudah pro rakyat semua ya Pak Budi ya. Nah kalau dari Pak Budi dan teman-teman di DPRD nih dorongannya apa nih terkait dengan kebijakan yang sudah pro. Tapi setelah yang satu ini Pak Budi Nuwun Sewu kita harus jeda dulu. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami tentunya dalam Sarasehan Sibakul. Pancen COVID-19 ki marai repot. Usaha dadi angel banget to, Lur. Haning piye? Usaha harus tetap jalan. Ora obah, ora mamah. Haning ngene. Kita sebagai pengusaha warung makan ki tiap hari bersinggungan dengan orang banyak Nek mau ngasal nyambut gawe, tapi ora peduli karo standar kesehatan, COVID mesti tambah ra terkendali. Njur bar kuwi ekonomi ya saya amblek. Mulane aku ki ngrungokke tenan bimbingane penyuluh saka Dinas Koperasi dan UKM. Aku lan kanca-kanca diajari piye standare UKM ben iso nyumbang tenaga kanggo menghadapi COVID. Gusti Kanjeng Ratu Hemas pernah memberi saya semangat dan nasihat. Iku tak gugu tenan, Lur. Tapi yang penting tetap semangat. Jangan lupa Mbak menjalankan protokol kesehatan untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Kita sebagai pengusaha warung makan harus saling bahu-membahu. Kita cegah penularan COVID-19. Eling ya Lur, sing penting tempat harus bersih.
Jur, ojo ngasih pengunjung masuk dengan tangan kotor. Siapkan tempat cuci tangan. Pekerja kita juga sering-seringlah cuci tangan. Dan saat bekerja, hindari pegang wajah. Aku juga selalu ngelingke, awake dhewe nak kerja, maskeran sing bener. Nganggo celemek, sarung tangan karo penutup kepala. Rodo repot sidik rapopo, demi kebaikan bersama. Duit dan sentuhan ki beresiko dadi cara nularke virus. Siapkan wadah buat menerima uang. Uang jangan diterima pakai tangan langsung. Ning warungku, aku pasang pesan-pesan kesehatan melawan COVID-19 ben pengunjung kelingan jaga diri pas ning warunge awake dhewe. Nek karyawanmu loro, demam lan batuk dengan gejala seperti COVID, ojo malah tetep dikon mlebu, dipraike sik wae. Nah, iki penting lur. Belajarlah untuk jualan online. Iki salah sijine ikhtiar ben survive nang masa pandemik ini. Jal, awakmu cek program Sibakul, sistem online yang sangat memudahkan UKM di DIY. Nah, kuwi mau sharingku lur. Muga-muga menawa awak dhewe iki iso disiplin, awak dhewe ora kena COVID-19. Tur usaha tetep bisa mlaku. Amin. Masih di Sarasehan Sibakul, gimana UMKM naik kelas, UMKM hebat, UMKM Jogja Istimewa. istimewa. Tepuk tangan sekali lagi, seistimewa teman-teman semua hari ini ya. Tadi sudah disampaikan sebelum kita break tadi ya, bahwa kalau bisa ini yang ada di Triwidadi ini bisa jadi desapreneur. Nah, ini mungkin Pak Budi ini, seberapa penting Pak sebuah desa mempunyai predikat? Kan ada desapreneur, desa budaya, desa wisata. Ini seberapa penting menurut Pak Budi? Ini penting sekali ya. Ini kan upaya ya desa itu mengidentifikasi, artinya mencoba untuk status poinnya itu dari mana begitu. Nah, desapreneur itu nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Mas Wisnu tentang apa itu desapreneur. Saya ingin menceritakan yang disebut desa wisata itu ternyata cikal bakalnya dari Jogja. Banyak provinsi-provinsi lain itu belajar ke Jogja. Bali pun itu belajar ke Jogja. Nah, jadi ini contoh ya. Kan pariwisata itu kan tidak berdiri sendiri. Dia mesti akan terkait dengan berbagai aspek ya. Aspek perdagangan, aspek lingkungan, aspek apapun begitu. Nah, mengambil contoh dari desa wisata, jadi ya intinya kita itu ingin berdaya supaya desa kita itu ada nilai plus, maju ya. Misalnya tadi seperti Mas Huda ceritakan misalnya tentang itu namanya agropreneur ya, tapi nanti menyangkut bisa ke aspek edukasi gitu. Nah, misalnya di desa di Kabupaten Sleman misalnya, itu ada ya sebuah peternakan tapi sekaligus menjadi ajang pendidikan bagi anak-anak sekolah. Jadi anak-anak TK itu misalnya memberi makan kelinci, memberi jajan kambing, apapun begitu. Nah, jadi contohnya seperti itu. Artinya saya yakin kalau teman-teman muda ya dari Karang Taruna apalagi sudah punya keroncong, ini sudah suatu hal yang luar biasa. Jadi tinggal memoles, ya maksudnya tinggal memoles. Itu bisa belajar ke tempat desa lain yang sudah lebih dulu ada. Namanya studi banding. Jadi cara belajar yang cepat itu adalah dengan cara studi banding.
Misalnya di sana itu ada potensi apa, nanti Mas sudah bisa mengajak teman-teman para pengurus, kita lihat belajar. Nah, jadi yang paling mudah itu best practice itu, belajar yang paling cepat, ya mengamati, kemudian meniru, niteni dan memodifikasi begitu. Nah, saya kira nanti lebih lanjut Pak Wisnu akan menceritakan tentang Desapreneur. Kan itu ada di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Ya. Oke, baik. Ini mengenai Terima kasih Mas Budi. Mungkin ada lagi yang ingin curhat atau cerita sukses atau mendapatkan kendala ketika berproduksi. Iya, betul. Silakan. Kalau tadi yang perempuan-perempuannya udah, yang cewek-cewek udah, saya cowok-cowok udah pada anteng semua. Ini, oh iya silakan Mas, monggo. Nah, iya, monggo silakan. Siap. Tepuk tanganin boleh. Kok nanggung lah. Ini pengusaha ya tasit goning dindi. Oh, detok di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sharing dan juga sedikit terkait dengan kendala-kendala yang ada di wilayah terutama Pajangan Tridadi seperti itu ya. Iya. Saya praktisi desainer grafis sejak 2013. Namanya siapa Mas? Mas Abdul Rahman. Abdul Rahman, ya. Monggo. Di Tridadi itu permasalahannya adalah infrastruktur internet sebenarnya. Selain di dunia desain grafis, saya juga menekuni di bidang film seperti itu. Sudah beberapa kali juga kita dapat penghargaan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Provinsi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mau upload karya itu 3 hari ya Mas? Jangankan untuk upload, untuk kita lihat YouTube aja buffering terus seperti itu. Beberapa kali di Musdus kita juga sudah usulkan untuk bagaimana ayo Tridadi didorong jaringan internetnya seperti itu. Sehingga ketika, terus terang saja saya kan juga menangani klien tidak hanya di lingkup Indonesia, tapi alhamdulillah sudah sampai ke Australia, Amerika, India dan sebagainya. Ketika jaringan internetnya itu lemot, itu selalu kendala gitu loh. Mereka maunya kan cepat, tapi kita infrastrukturnya itu tidak siap seperti itu. Nah, saya juga sudah bertanya ke beberapa anggota Dewan, gimana sih wilayah kami yang seperti ini bisa disupport untuk jaringan internetnya seperti itu. Sehingga ketika, ini hanya salah satu contoh saya mungkin ya, teman-teman yang lain yang mungkin ada online shop, ada juga yang berusaha jadi YouTuber, seperti teman-teman di Keroncong 77, mereka juga ngupload karyanya itu bisa up seperti itu. Nah, nanti mohon arahannya ketika ada kendala seperti ini, kami harus kemana dan seperti apa, tolong dibimbing seperti itu. Oke. Terkait dengan potensi di Tridadi juga nanti sebentar lagi ada taman budaya yang bertaraf internasional, ada di Kamijoro, ada Bendung Kamijoro. Ini sangat strategis benar Tridadi untuk bisa maju UMKM-nya seperti itu. Itu aja dari saya. Ya. Terima kasih Mas Abdul Rahman. Mas Abdul, ini orang film yang memotret potensi. Iya, bisa. Ini iya. bisa up internasional, semua difilmin ya kan? Iya. Terus diupload. Perkaranya ngupload satu video durasi 2 menit 3 hari. Tuh, dia tuh kayaknya fansnya buffering. Oh gitu. Intinya saya lihat itu mesti buffering terus. Fans sama buffering. Ada emang mereknya. Iya. Nah ini seperti apa? Monggo bisa diapresiasi. Jadi intinya sebenarnya nyuwun jaringan internet yang bus-bus gitu. Suka atau tidak suka, kita harus memasuki era digitalisasi. Betul. Oh ya, betul. Monggo, Sekarang itu ya era digital seperti yang disampaikan Mas Debio. Ini temuan menarik, artinya saya apresiasi bahwa problem yang cukup signifikan, penting itu adalah masalah internet ya. Nanti saya akan bicarakan dengan teman di Kabupaten, Dewan di Kabupaten Bantul. Karena juga pernah kami memberikan antena wifi di Sewon sana pernah begitu. Nah artinya coba cari ya via Mas Huda nanti. Artinya akan kita pelajari itu. Ya kami senang, artinya apalagi saya senang dengan Tridadi ini katanya karena ya tadi itu, jadi banyak anak-anak muda yang apalagi ini sudah dideklarkan ya, di mana tadi itu akan dibuat taman budaya.
Iya, bendungan itu levelnya level internasional, Mbak. Saya kira kita harus nyambut itu ya, berbenah supaya kita itu ya bisa menjadi pemain, tidak sekedar penonton atau pendukung begitu. Begitu, Mbak. Oke. Tapi terima kasih Mas Abdurrahman masukannya. Ya. Betul ya, nanti akan kita pelajari itu ya masalah wifi itu. Oke, siap. Sudah masuk suaranya lewat Pak Budi. Oke, monggo Pak Wisnu untuk nambahin. Oke, saya nambahi Pak Budi ya. Jadi nyun sewu kalau nanti saya tidak menjanjikan ya. Jadi semoga nanti kalau memang benar-benar nanti di sini nanti akan tahun depan jadi desa planner, minimal tahun ini akan kita lakukan assessment. Yang melakukan assessment tim ahli kita dari teman-teman UGM di FE itu ada. Nanti apakah pendekatannya melalui G2R atau Kaspak. Jadi kalau disuruh Pak Budi jelasin desa planner itu intinya kita pengen menumbuhkan semangat entrepreneur spirit yang ada di desa. Ya, kewirausahaan bahasa internasionalnya Pak Budi. Jadi orang-orang seperti Mbak Mega, Mas Budi tadi yang punya kerah, Mas Abdurrahman ini adalah spirit wirausaha yang harus disupport. Saya yakin Mas Huda, Mbak Mega tidak sekedar jualan, mereka juga punya spirit untuk bertahan, spirit untuk kreatif, inovasi. Ya ini yang kita tumbuhkan di Desa Planner. Makanya di Desa Planner juga tidak melulu kita berikan sosialisasi pelatihan saja, tapi juga kita support. Jadi tadi Pak Budi, kita juga punya link dengan teman-teman Kominfo. Jadi kalau nyun sewu penyakitnya Jogja lantai 2, kalau di sini mungkin Bantul lantai 2 ya. Jadi yang Jogja lantai 2 kayak nyun sewu, Gunung Kidul, Sami Galuh itu problemnya meskipun desanya sudah ada wifi tapi tidak nyaut sama sebelah karena ketutupan gunung itu, tutupan lah ini problem. Kemarin terakhir kita yang di Sami Galuh itu kita bisa support dengan teman-teman Kominfo karena mereka desa planner, kita bantu internetnya di luar wilayah balai desa. Nanti derek kalau memang desa planner bisa disepakati nanti wifi-nya dipasang di mana. Biar kemudian Mas Abdurrahman dan teman-teman itu kemudian bisa menikmati fasilitas ini dengan gratis. Dan ternyata kalau saya cerita di Kominfo yang memanfaatkan ini ternyata tidak hanya pelaku usaha. Ketika pandemi kemarin, wifi yang disebar Kominfo di warung-warung ternyata untuk sekolah. Ketika kemudian sinyalnya macet, ibu-ibu sama protes dengan Kominfo ini gimana lo? Wes gratis itu kan, wes tidak mendukung pendidikan anak-anak terpencil lah seperti itu. Tapi dilawan. Ya, lah seperti itu nanti dilalah ya ini memang momen yang bagus sekarang banyak yang curhat ini menjadi bahan kami untuk kemudian apa yang disampaikan seperti Mas Abdurrahman tadi ada craft tas, saya baru tahu di sini ada tas, kemudian ada ceriping ini yang kemudian bisa kita kemas kembali, kita kelola kembali sehingga semangat kewirausahaan ini tetap tumbuh di wilayah Triwidadi ini. Jadi apa yang sudah dirintis Mas Huda dan teman-teman ini, Mas-mas dan mbak-mbak yang semangat hari ini, kita akan support sepenuhnya Mas Dibio dan Mbak ini. Kita akan support intinya seperti itu. Baik, tuh kelebihan-kelebihannya kalau jadi desa entrepreneur seperti itu gitu ya. Jadi sudah siap Mas Huda? Ditantang sekarang. Ya, Mas Huda, kalau peluang pasarnya di bisnis agro ini seperti apa? Jadi, menjanjikan. Jadi kemarin segmentasi pasarnya kita menggunakan reseller Pak. Jadi kan di Bantul ini ada 17 kecamatan, 75 desa, 933 dusun. Nah sehingga kita bikin reseller di 75 desa itu. Reseller untuk? Terkait dengan pupuknya tadi. Oh, nah, jadi kebetulan saya kan juga jadi koordinator usaha ekonomi produktif Karang Taruna Kabupaten Bantul. Oke, berarti kayak saya di luar dari Triwidadi jadi reseller nggak masalah ya? Bisa, saged katanya ya. Oke. Sehingga harapannya brand nanti. Apa Mas pupuknya? Brandnya apa brandnya? Kemarin ini Nusantara Organik gitu. Nusantara Organik. Tapi kemarin kita juga masih ada revisi-revisi karena kemarin kan
wah ini sudah ada. Nah akhirnya ini baru kita cari juga untuk brandnya yang lokal gitu loh, maksudnya yang lokal, bagus. Ya, yang Triwidadi Pajangan banget gitu loh. Itu ini baru masih kita cari tahu ke warga biar nanti juga lebih maksimal gitu. Ya, baik. Terus didesainkan karena ada desain grafisnya juga di sini ya. Wah selengkap pokoknya paket komplit nih. Terus promonya, videonya ada filmmaker. Betul. Wah lengkap ini Pak ya. Jalan. Terus nanti brandingnya SPG-nya kaos sablon ya wis ono. Gitu. Mantap. Kurang apa toh? Sinerginya keren ya kan. Oke. Seneke Bu Mega ya wis siap. Betul. Tukang icip-icip, nah aku mana. Situ enaknya dong. Saya membantu juga. Membantu apa? Ngabisin makanan. Nawa-nawa. Oh nawa-nawa. Wih enak gitu ya. Saya tuh apalagi era digital ya. Kenapa? Marketing. Saya tuh sebenarnya sudah lama melakukan. Melakukan apa? Penjualan lewat online, lewat handphone. Oh iya. Sampai handphone saya aja kejual kok. Saking semangatnya. Kurang apa ya, kurang apanya saya. Oke, nggak cuma produknya ya, handphonenya juga kejual ya. Iya. Oke Mas Huda, kalau dari semua yang kita udah obrolin ini Mas Huda, harapannya ke depan apa? Ada yang diinginkan nggak yang pengen disampaikan kepada beliau-beliau di sini sebagai perwakilan dari UMKM di Pajangan? Ya. Harapannya nanti terkait dengan seminar ini tidak hanya sekali ini sehingga ada sebuah program yang mungkin dari dinas nanti ada asesmen sehingga ada sebuah titik temu apa yang menjadi potensi-potensi yang ada di Triwidadi bisa bersinergi terkait dengan program pemerintah. Nah sehingga nanti ada sebuah solusi yang memang itu win-win solution semua bisa maksimal. Dari warga juga ada pemasukan, juga pemerintah programnya juga terlaksana dengan baik seperti itu Mbak. Oke baik, mudah-mudahan selalu ada pendampingan ya sampai berapa tahun Pak kurang lebihnya Pak Wisnu? 3 tahunan ya untuk mendampingi ini, 3 tahun ya? 3-4 tahun. 3-4 tahun tuh pemerintah. Oke baik, saya ke Pak Budi ini sebagai closing statement. Pak Budi ada yang ingin disampaikan kepada warga Triwidadi Pajangan Bantul dan juga pemirsa yang ada di rumah para pelaku usaha. Monggo. Baik, terima kasih. Ya pesan saya yang penting adalah ya cara kita yaitu untuk bisa bertahan yang pertama di era pandemi ini, kemudian juga upaya untuk terus mengembangkan potensi kita adalah ya di desa, kembali ke desa. Karena seperti tadi dibilang, ya Jogja sebagai kota pariwisata itu basisnya adalah basis budaya begitu, basis budaya. Dan itu ada banyak di desa-desa di Yogyakarta. Ini jadi saya sekali lagi jangan ragu-ragu ya untuk bisa berkonsultasi misalnya dengan Dinas Koperasi dan UMKM ya, karena memang sekarang pemerintah daerah, dewan dan pemda itu betul-betul mensupport jangan sampai pandemi ini terlalu mengacaukan perekonomian begitu. Demikian Mbak. Oke, iya. Optimis bahwa kita bisa ya? Kita bisa, harus. Ya. Coba suaranya UMKM lagi, UMKM. Naiklah. UMKM. Hebat. UMKM. Jogja istimewa. Luar biasa.